Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengawali akan seluruh rangkaian aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini untuk anugerah nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami nikmati sampai saat ini. Mengawali akan seluruh rangkaian aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, kami ingin melandaskannya dengan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dan suluh bagi langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mohon dengan hikmat dan roh kebijaksanaan-Mu, biarlah dengan firman yang akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 105 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan bagi kita, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi bersedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita tentunya pernah atau suka bernostalgia dengan bercerita berbagai pengalaman atau kenangan yang sudah kita lalui di masa-masa yang telah berlalu. Baik itu bernostalgia dengan kenangan yang manis atau yang baik, maupun bernostalgia dengan pengalaman yang pahit, pengalaman yang buruk yang pernah kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan ini, yang mana semuanya itu menjadi satu pengalaman berharga untuk membentuk kita menjadi pribadi yang ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 105 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, sang pemazmur juga kembali mengajak bangsa Israel untuk kembali bernostalgia dengan menceritakan serta mengingat akan kebaikan dan perbuatan Allah yang telah Ia nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel di masa lampau. Sang pemazmur mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa kalau bukan karena kasih setia Allah di dalam kehidupan bangsa Israel yang senantiasa memberkati dan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel, mungkin bangsa Israel akan terus hidup
dalam penindasan serta penjajahan akibat dosa dan pemberontakan yang mereka lakukan terhadap Allah. Sehingga di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, sang pemazmur mengajak bangsa Israel untuk menyerukan akan kebesaran Allah dalam kehidupan mereka dan senantiasa mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta senantiasa mencari wajah Tuhan dan terus menceritakan segala perbuatannya yang ajaib yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Hal itu dilakukan oleh sang pemazmur agar bangsa Israel juga senantiasa untuk memelihara hubungan baik antara mereka dengan Tuhan, untuk senantiasa memelihara relasi yang baik antara mereka dengan Tuhan, sebagaimana dalam perjanjiannya yang telah Tuhan buat terhadap Abraham, Ishak dan juga Yakub. Karena pemazmur tahu betul bahwa dengan memelihara hubungan yang baik bersama dengan Tuhan dan dengan terus mencari wajah Tuhan, maka di situ akan ada sukacita, maka di situ akan ada damai sejahtera, maka di situ akan ada kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal ini jugalah yang menjadi bagian dalam refleksi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diajak untuk kembali bernostalgia. Kita diajak untuk kembali mengingat akan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk kembali mengingat akan perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Sejak Januari tahun 2021 sampai kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga di hari ini, kita mau diingatkan bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa karya-karya Tuhan itu senantiasa Ia rancangkan di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan satu sukacita dalam kehidupan kita. Sekalipun dari bulan Januari sampai pada bulan Desember di minggu Advent yang ketiga ini, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak cobaan yang menghampiri kehidupan kita. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, mungkin ada tangisan dan air mata atas kepergian orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Mungkin ada kekecewaan karena ada begitu banyak hal yang kehilangan dari kehidupan kita. Namun dari firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ketika kita terus mengucap syukur, ketika kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan, ketika kita terus mencari wajah Tuhan, maka di situ akan ada sukacita, maka di situ akan ada damai sejahtera, maka di situ akan ada kebahagiaan yang Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah terus mencari wajah Tuhan dari hari ke hari, dari pagi sampai malam hari yang akan kita lalui di hari ini. Terus mencari wajah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita, sehingga sukacita damai sejahtera dapat kita nikmati. Terpujilah Kristus akan sabda kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan perdengarkan kepada kami di pagi hari ini dalam mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami. Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk senantiasa mencari wajah-Mu di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Walaupun saat ini ya Tuhan, ketika Tuhan mendapati kami ada dalam pergumulan, ada dalam cobaan dan tantangan kehidupan, tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami terus mencari wajah Tuhan, di situ ada sukacita, di situ ada kebahagiaan dan kedamaian yang sedang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam genggaman tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami, maka apapun yang kami kerjakan dan lakukan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Inilah doa dan ungkapan syukur hati kami Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami. Amin.